Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita lanjutkan kembali mata kuliah keamanan jaringan komputer ya. Kita akan membahas tentang kembali software. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu ya tombol subscribe-nya. Nah, perangkat-perangkat lunak yang termasuk berbahaya ya, atau malicious itu antara lain adalah virus ya, kemudian trojan dan juga worm. Nah, ini seringkali mengganggu informasi yang ada di komputer kita ya. Jadi perangkat-perangkat lunak seperti ini yang apapun maksud dan tujuan dari pembuatnya ini adalah sangat mengganggu ya, karena akhir-akhir ini banyak virus maupun trojan yang digunakan sebagai ransomware itu membuat data kita tidak bisa terbaca dan mereka meminta tebusan sejumlah uang ya agar data kita bisa kembali dibaca, dan ini tentu saja merugikan ya. Nah, virus ya itu adalah ancaman baik secara pribadi maupun bisnisnya, karena bisa merusak data yang ada di komputer ya. Nah, virus itu merupakan program yang dia bisa memperbanyak dirinya sendiri ya, itu dengan menempel ke program yang lain. Nah, virus ini bisa beroperasi tanpa pengetahuan dan keinginan pemakai ya. Nah, termasuk ransomware yang akhir-akhir ini merajalela ya. Kalau kita tidak melengkapi komputer kita dengan perangkat antivirus, atau kita misalkan sering mendownload software-software yang ilegal dan sebagainya, nah itu menjadi ancaman ya, karena virus bisa masuk dari sana. Virus komputer itu sudah lama ya, jadi tahun 80-an ya itu sudah ada virus yang menyebar di dunia ya. Jadi pada tahun 81 itu ada apel tuh virus ya, kemudian berevolusi ya, sehingga sampai dengan akhir-akhir tahun ini ya banyak sekali jenis virus komputer yang ada di dunia. Nah, ciri-ciri dari virus itu dia adalah berada di dalam memori ya, dan menggunakan dirinya sendiri saat program yang ditempelnya itu berjalan. Nah, setelah program selesai, itu virus tidak lagi berada di memori ya. Virus bisa mengubah dirinya dengan mengubah kode supaya tampak berbeda. Jadi virus ini bermutasi ya. Jadi sama seperti virus-virus yang ada di dunia ya, virus biologi istilahnya. Nah, virus itu bersembunyi ya, dia melakukan enkripsi terhadap dirinya sendiri ya. Jadi virus ini pintar, supaya dia bisa bersembunyi maka dia melakukan enkripsi terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia juga mengubah data directory disk untuk mengkompensasi virus bias tambahannya, dan juga menggunakan algoritma stealth ya untuk redirect disk data. Nah, tahapan-tahapan virus itu bekerja ya, itu antara lain fase infeksi ya, kemudian fase penyerangan, di mana pada fase infeksi
infeksi ya, dia akan menempelkan kode virus itu sendiri ke suatu program ya, suatu program. Nah, kode virusnya itu dia langsung meloncat ke kode-kode virus dijalankan sebelum memanggil programnya itu sendiri. Kemudian pada fase penyerangan ini akan mengakibatkan itu komputer menjadi lambat ya, karena file-file itu menjadi terpecah-pecah ya, jadi ada fragmen-fragmen di situ ya, karena ada serangan virus. Banyak motif kenapa orang itu membuat virus komputer ya, karena ada penelitian ya, kemudian juga ada prank, kemudian kejahatan, kemudian ada motif menyerang perusahaan tertentu ya, dan juga menyebarkan pesan politik, mengambil keuntungan pribadi ya, seperti membuat ransomware ya, kemudian meminta tebusan uang ya, seperti itu. Nah, ini juga termasuk alasan kenapa orang membuat virus. Kemudian mencuri identitas untuk digunakan secara ilegal atau dijual, mata-mata juga bisa, pemerasan salah satunya juga. Nah, bagaimana tanda-tanda komputer itu terkena virus? Ada banyak tanda-tanda ya. Misalkan ada masalah perangkat keras ya, muncul suara beep tanpa tampilan, kemudian ada antivirus ya, kalau komputer kita dilengkapi dengan antivirus, nah itu antivirus akan menampilkan banner atau pesan peringatan bahwa ada virus yang berusaha masuk ya, misalkan ya, kita menggunakan antivirus Kaspersky atau antivirus Norton misalkan, nah itu tiba-tiba ada muncul peringatan kalau misal kita mendownload attachment dari email atau mendownload sesuatu dari website yang ilegal, nah itu akan muncul kalau ada virusnya, karena memang ada virus yang akan berusaha masuk. Label hard disk bisa berubah, muncul error pada komputer. Jadi sebaiknya memang komputer kita itu dilengkapi dengan antivirus ya. Saya sendiri itu menggunakan antivirus Kaspersky ya. Teman-teman banyak pilihan lain, mungkin misalkan antivirus Norton atau antivirus Nitro atau antivirus Symantec ya, atau antivirus yang lainnya ya, banyak pilihan ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kemudian komputer juga menjadi lambat kalau ada virus di komputer kita. Kemudian tidak bisa menjalankan sistem operasi, misalkan file bootnya itu dirusak ya. Dan file tiba-tiba menghilang, satu folder atau beberapa file dalam satu folder menghilang, itu juga karena virus biasanya. Kemudian lampu hard disk berkedip cepat, kemudian browser menjadi diam, freeze, juga salah satu tandanya. Teman kamu bilang terima pesan tapi kamu nggak pernah ngirim, misalnya email ya, nah itu virus tiba-tiba mengirimkan email ke kontak yang ada di software email kamu, misalkan di Outlook dan sebagainya. Nah, virus itu berbeda dengan worm. Worm itu tidak membutuhkan intervensi manusia untuk menyebar, tapi dia tidak menginvisi file ya, dan menyebar itu melalui jaringan. Jadi bisa dalam sekejap itu komputer di seluruh dunia itu terkena worm, seperti worm Nimda maupun Blaster dulu yang terkenal ya tahun 2003 ya, sekitarnya seperti itu ya. Nah, tanda-tanda serangan virus itu program lebih lambat dari biasanya, kemudian hard disk kehabisan ruangan, nama file menjadi aneh dan tidak dikenali.
program juga berperilaku aneh, menghabiskan memori dan sumber daya. Biasanya virus ini menghabiskan memori apapun yang ada di komputer kita. Jadi misalkan tiba-tiba memori misalkan 4 GB terpakai semua dan sebagainya. Itu salah satu tandanya itu adalah serangan virus. Nah, tahapan daur hidup virus itu antara desain, kemudian replikasi, menyebar, kemudian launch, kemudian fase deteksi oleh antivirus, kemudian inkorporasi, kemudian eliminasi. Nah, virus itu dikategorikan tuh berdasarkan apa yang mereka infeksi, kemudian bagaimana menginfeksinya. Nah, kemudian ada jenis-jenis virus, itu salah satunya itu adalah root vector atau sistem sektor virus, kemudian virus file, kemudian virus makro, ini biasanya ada di dokumen Microsoft Word, kemudian virus source code dan juga network virus. Nah, bagaimana cara virus menginfeksi? Virus itu bisa bersembunyi dari program antivirusnya. Kemudian polymorph virus ini bisa berubah-ubah karakteristiknya setiap kali menginfeksi. Nah, bagaimana cara antivirus mendeteksi? Itu dia menggunakan metode heuristik, jadi mengenali tanda-tanda aneh, mengenali perilaku yang ada di komputer. Dari situ antivirus itu bisa mengenal virus walaupun belum ada di database-nya. Jadi kalau dia canggih teknik heuristiknya, dia bisa mendeteksi virus walaupun virus itu belum dikenali atau muncul virus baru misalkan seperti itu. Kemudian ada namanya cavity virus, itu file selalu sama saat infeksi. Kemudian tunneling virus, dia menyembunyikan dirinya di bawah antivirus saat infeksi. Dan virus kamuflase menyamar seolah-olah aplikasi yang dipakai oleh user. Jadi ada banyak sekali teknik yang digunakan oleh virus untuk bisa menginfeksi program maupun data yang ada di komputer kita. Nah, bagaimana cara mendeteksi virus? Melakukan scanning ya, kemudian integrity checking, interception ya. Nah, software antivirus ada banyak sekali di dunia ya. Nah, salah satunya itu adalah McAfee, kemudian Kaspersky, ini yang saya gunakan di komputer saya. Dia ada antivirus Norton, dan Micro, Asset, dan yang lainnya. Jadi banyak lagi antivirus yang ada di dunia ini seperti Sophos dan lainnya ya. Panda juga ya, antivirus Avast, kemudian Bitdefender, Avira, kemudian Webdot ya, dan sebagainya. Nah, mungkin kamu pernah nonton film Troy ya, yang dibintangi oleh Brad Pitt dan Eric Bana ya, serta Orlando Bloom. Ini film tentang perang antara kerajaan Troy dan Sparta di Yunani. Dari sinilah inspirasi muncul kuda Troya. Jadi pada saat Troy menyerang Sparta ya, mereka mengirim kuda kayu yang besar seolah-olah tandanya menyerah ya. Tapi ternyata kuda itu berisi ya prajurit Troy yang menyusup ke ibu kota Sparta ya. Akhirnya tahu sendiri ya, terjadilah kekacauan seperti itu. Nah, kamu nonton filmnya ini bagus sekali ya. Nah, inilah muncul istilah Trojan Horse ya, di dunia komputer ya. Jadi Trojan itu sebuah program kecil yang berjalan di belakang pada komputer yang
infeksi ya. Nah, dengan bantuan Trojan tadi itu si hacker tuh bisa mendapatkan akses ke password yang terdapat di komputer, ya, kemudian bisa membaca dokumen pribadi, menghapus file, menampilkan gambar atau menampilkan pesan di layar. Ya. Jadi seolah ada program yang bagus, tapi ternyata itu di belakang dia menyusup, ya, sama seperti kasus kuda Troy ya, yang ada di film tersebut. Cara kerja Trojan itu dia penyerang mendapat akses ke sistem yang sudah tertanam Trojan itu saat online. Kemudian setelah dapat akses, itu penyerang bisa melakukan aksi berikutnya. Nah, ada beberapa jenis Trojan, remote access Trojan, kemudian data sending Trojan, destructive Trojan, kemudian denial of service attack, DOS Trojan, proxy Trojan, FTP Trojan, dan juga security software disabler. Apa yang dicari oleh pembuat Trojan? Nah, ini banyak informasi yang akan diakses oleh mereka, ya, antara informasi kartu kredit, email account, password, ya, username dan sebagainya. Dokumen rahasia. Kemudian nomor rekening bank, nomor jaminan sosial, asuransi, ya, dan sebagainya. Informasi detail korban. Kemudian memanfaatkan komputer korban tersebut untuk melakukan kejahatan ilegal, ping, scan, flood, ya, atau masuk komputer lainnya di jaringan atau di internet. Nah, cara-cara Trojan masuk itu antara melalui aplikasi instant messenger, kemudian IRC, kemudian attachment, kemudian lewat akses secara fisik, kemudian lewat bugs yang terdapat pada browser dan software email. Itu tanda cara-cara Trojan masuk ya. Kemudian lewat file sharing, lewat program palsu, kemudian software-software yang tidak authorized, tidak bagus, software ilegal, kemudian download berbagai file dari internet ya, games, kemudian screensaver dan sebagainya. Kemudian software-software yang disusupi oleh pegawai yang nakal, kecewa misalkan terhadap perusahaan, itu juga berbahaya. Indikasi adanya Trojan itu antara misalkan tiba-tiba DVD atau CD-ROM kamu terbuka sendiri, dibuka tertutup sendiri. Kemudian layar komputer turun naik atau terbalik ya. Terus tiba-tiba wallpaper juga berubah, itu diakibatkan oleh Trojan. Kemudian printer tiba-tiba mencetak sendiri, nah itu salah satunya. Kemudian browser itu berperilaku aneh atau muncul web yang tidak dikenal. Setting warna Windows itu berubah dengan sendirinya. Screensaver juga bisa berubah dengan sendirinya. Tombol kiri dan kanan mouse tiba-tiba bertukar fungsi. Nah, itu juga salah satu. Pointer mouse menghilang, kemudian pointer mouse bergerak dan berfungsi sendiri. Kemudian tombol start Windows itu menghilang, muncul kotak chat di komputer korban. Kemudian ada ISP provider yang komplain, ada user yang melakukan IP scanning. Kemudian komputer bisa shutdown dengan sendirinya. Taskbar tiba-tiba menghilang, password akun berubah, atau ada orang asing bisa mengakses akun yang asli. Muncul pembelian yang aneh pada tagihan kartu kredit ya. Komputer monitornya bisa mati dan nyala sendiri. Kemudian modem melakukan dial dan connect ke internet dengan sendirinya. Kemudian tombol kontrol alt del yang biasa kita gunakan itu berhenti bekerja, misalnya untuk login ya.
Kemudian saat reboot komputer muncul pesan bahwa masih ada user yang terkoneksi. Nah, ada banyak port yang digunakan oleh Trojan ya, biasanya port UTP ya, dan UDP dan TCP. Jadi dulu itu ada misalkan Trojan Back Orifice, itu dia menggunakan port UDP ya. Protokol UDP portnya 31337 itu 31338 dan sebagainya. Nah, ini makanya kenapa sistem operasi kamu itu harus di patching ya, karena untuk menutup bugs maupun celah-celah yang bisa digunakan oleh Trojan ini untuk masuk ya, atau masuk juga oleh virus dan maupun worm. Nah, itu dulu pertemuan kita kali ini tentang malisi software atau software-software yang berbahaya ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu yang mereka belajar seperti kamu. Dan kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pastiin buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, diklik dulu tombol subscribe-nya aja dan tekan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya, langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.